Gitu. No. Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku akan ngasih tips yang sangat bermanfaat, apalagi buat kalian yang punya rambut kering, terus rambutnya ngembang dan susah diatur. Hari ini aku akan ngasih tahu tips cara ngerawat rambut kering dan mengembang yang udah pernah aku lakuin, produk-produknya pun yang udah pernah aku pakai. Jadi make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip, dan catat juga produk-produk apa aja sih yang aku pakai. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Nah, sebelum aku ngasih tips-tipsnya sama kalian, aku mau ngasih tahu dulu sama kalian kenapa sih rambut kita tuh bisa kering, kenapa sih rambut kita tuh ngembang gitu ya. Biasanya rambut yang kering itu bisa jadi karena genetik. Jadi memang jenisnya itu mengembang. Terus yang kedua juga, biasanya rambut itu dipengaruhi banget sama lingkungan. Bisa air yang kita pakai untuk mandi, bisa karena polusi udara, bisa jadi cuaca, kalau misalnya cuacanya panas, cuacanya bikin kulit kepala lembab. Jangan salah ya, udara yang kotor pun amat sangat berpengaruh sama rambut kita. Terus selain itu yang udah pasti dialami sama semua cewek, cowok juga sih kayaknya. Pokoknya permasalahan yang paling utamanya itu adalah menggunakan alat styling rambut, catokan, hair dryer, roll rambut. Nah itu ngaruh banget sama keadaan rambut kita. Kalian kebayang gak sih punya rambut tiap hari dicatok atau setiap keramas dicatok, terus udah gitu sama kalian gak dirawat, gak dikasih vitamin apa-apa, tapi terus-terusan dicatok. Terus yang ketiga adalah pewarnaan rambut. Siapa di antara kalian yang suka warnain rambut? Aku dari zaman kuliah, dari zaman dulu sebenarnya nggak terlalu suka sih warnain rambut. Cuman 2 tahunan ini, waktu pertama kali aku ngewarnain rambut ungu, aku suka banget. Terus aku ganti jadi ash blue, aku juga suka banget. Nah sekarang si rambut aku udah luntur warnanya, jadi kayak lebih ke kuning. Ini kayaknya mau diwarnain lagi. Kalian juga pasti tahu pewarnaan rambut dengan cat yang tidak sesuai atau terlalu sering diwarnain, rambut itu pasti akan jadi rusak. Dan yang terakhir adalah penggunaan hijab dalam jangka waktu lama. Makanya sekarang banyak banget produk-produk yang khusus dibuat untuk para pengguna hijab. Karena sekarang banyak banget kan yang pakai hijab, dan rambut yang pakai hijab itu membutuhkan perawatan khusus. Nah, oke, kita akan langsung ke tips yang mau aku kasih. Dan aku ulangi lagi, tips-tips ini berdasarkan apa yang udah pernah aku lakukan. Dan yang kedua, aku mau ngasih rekomendasi produk-produk yang emang beneran udah pernah aku pakai. Tips yang pertama, kalian harus menemukan dulu produk yang paling pas untuk kulit kepala kalian. Karena banyak banget produk dengan klaimnya masing-masing, tapi nggak semuanya bisa cocok di kulit kepala kita. Produk yang cocok itu diantaranya untuk shampoo-nya, untuk conditionernya juga, jadi kalian cek dan kalian cari. Terus vitamin rambutnya juga. Nah, nanti cara penggunaannya aku kasih tahu. Nah, kalau untuk shampoo, aku cocok pakai produk Rudy Hadiswarno yang ginseng. Kemarin tuh rambut aku sempat rontok parah, begitu pakai Rudy Hadiswarno membaik. Terus udah gitu si Rudy Hadiswarno ini bikin kulit kepala aku cukup nyaman, jadi nggak terlalu lepek. Karena kalau aku nih kendalanya si bagian kulit kepala tuh cepet banget lepek, sedangkan ujung rambut itu kering banget. Kalau misalnya kalian udah menemukan shampoo yang tepat, kalian kan jadi rajin pakai tuh. Keramas itu tidak disarankan setiap hari, karena kalau terlalu sering keramas nanti kulit kepala kita jadi kering, rambutnya pun jadi kering. Keramas itu cukup 2 hari sekali, tapi ya berhubung sekarang lagi pandemi, kalau kalian tiap keluar kalian harus keramas supaya badannya bersih, supaya virus-virus juga ikut kabur di saat kita mandi. Terus yang berikutnya adalah di saat kalian mengeringkan rambut, make sure jangan pernah lakukan ini. Rambut kalian itu jangan digosok-gosok. Jadi aku sering banget sih dulu melakukan itu. Kalau misalnya kita ngeringin rambut tuh gini, gitu. No, nggak kayak gitu ya. Kalau kalian ngeringin rambut itu pakai anduk, ditepok-tepok aja yang lembut, rambutnya juga ditepok-tepok aja. Nanti juga dia kan akan kering sendirinya, kena angin, kena udara kan. Jadi nggak perlu terlalu barbar sampai digosok-gosok banget gitu. No, nggak perlu kayak gitu, karena itu kalau misalnya kalian melakukan itu, si rambut itu jadi kegesek-gesek dan jadi rusak juga. Terus yang sering kalian lakukan adalah
menyisir rambut dalam keadaan rambut masih basah. Kalau kalian nyisir rambut dalam keadaan basah, rambut kalian bisa rontok parah. Jadi kalau misalnya rambut kalian masih basah, tungguin aja dulu sampai kering. Kalau pengen rambutnya jadi rapih, nggak perlu disisir paksa. Coba aja disisir pakai tangan dulu pelan-pelan, tapi bagusnya sih diemin aja. Terus yang ketiga, yang udah pasti lah ya, tadi kan penyebabnya itu adalah karena terlalu banyak menggunakan styling rambut, alat styling, catokan, hair dryer, roll rambut. Nah, untuk itu kalian harap kurangin, jangan dipakai setiap hari. Nah, terus yang berikutnya, kalian jangan lupa juga kalau misalnya kulitnya kering mengembang, kalian pakai conditioner untuk rambut. Kalau penggunaan conditioner boleh setiap keramas, atau boleh misalnya kalian keramas kan seminggu 3 kali tuh. Dalam seminggu ya 2 kalinya deh kalian pakai hair conditioner, nggak apa-apa, nggak setiap hari. Dan saran aku kalau pakai conditioner jangan sampai ujung kepala. Karena kalau ujung kepala tuh biasanya jadi ketombean. Jadi kalau aku sih biasanya aku batasin sampai ya 3/4 rambut lah. Jadi nggak kena banget ke si kulit kepalanya. Jadi cuman bawahnya aja. Kalau misalnya kalian mau merawat rambut, sekalian kalian pakai hair spa. Kalau misalnya kalian mau pakai hair spa, aku pakai produk Macarizo yang sachet, itu murah banget harganya. Di semua swalayan, di semua supermarket itu ada yang sachet dan ada juga yang dalam tube gitu. Cuman kalau aku biasanya beli yang sachet. Nah, kalian juga harus melakukan hair spa. Hair spa itu bagus banget. Biasanya sih kalau hair spa kan bisa ke salon ya. Kalau ke salon kan bayar. Nah, kalau misalnya aduh mahal banget nih kalau harus rutin ke salon, kalian hair spa aja sendiri di rumah. Nanti lama-kelamaan akan ngaruh banget ke rambut kalian. Hair spa itu bisa seminggu sekali aja cukup. Kalau aku hair spa pakai produk Macarizo, biasanya setelah keramas, rambut kan udah bersih tuh. Ya, biasanya kalau hair spa itu jadwalnya tidak pada saat pakai conditioner. Conditionernya aku skip, langsung aku pakai produk hair spa dari Macarizo. Aku pakein di seluruh rambut. Terus setelah aku pakein di seluruh rambut aku, udah gitu aku diemin. Itu hair spa-nya boleh kalian bungkus pakai anduk panas atau kalian diemin doang pun gak masalah. Baru abis itu bilas sampai bersih. Nah, kalau misalnya udah beres nih, setelahnya kalian bisa pakai vitamin rambut yang ukurannya kecil-kecil itu, yang warna-warni, ada warna hitam, kalau nggak salah ada warna ungu, ada warna pink juga. Nah, kalian bisa pakai itu. Kalau rambut aku kan panjangnya lumayan nih, aku biasanya ngabisin 2 karena memang rambut aku diwarnain kan, dan aku pengen rambut aku bener-bener dalam keadaan lembab banget. Biasanya aku pakai si vitamin itu dalam keadaan rambut aku setengah kering, jadi nggak dalam keadaan basah. Biasanya tuh dalam keadaan nggak lembab sih, memang masih basah tapi nggak terlalu basah. Bingung gak sih? Ya pokoknya agak-agak basah lah. Nah, baru aku pakein si produknya, dikeluarin dari tempatnya, terus udah gitu aku oles-olesin di rambut secara perlahan-lahan. Penggunaan vitamin rambut amat sangat ngaruh untuk rambut kalian yang ngembang. Bahkan kalau dipakai secara rutin, perlahan-lahan rambut kalian akan jadi lebih mudah diatur. Nah, terus yang berikutnya kalian bisa juga pakai hair oil. Ini adalah salah satu tips life changing banget. Kalian bisa pakai minyak cem-ceman. Itu ada mereknya Mustika Ratu kalau nggak salah, minyak cem-ceman khusus untuk rambut. Baunya memang nggak enak, tapi itu sangat ngaruh-ngaruh banget untuk rambut kalian. Jadi kalau misalnya nih cara pakainya bisa dipakai sebelum kita keramas. Jadi misalnya kalian mau keramas jam 9 pagi nih. Nah, dari jam 7 kalian pakein minyak cem-ceman, cuman diolesin aja di rambut. Terus karena itu baunya agak kurang enak ya, bisa kalian bungkus pakai handuk atau bungkus pakai plastik, nggak apa-apa. Kalau aku sih dijepit aja karena udah terbiasa. Atau kalau mau kalian bisa juga pakein minyak cem-cemannya sebelum tidur. Rasanya nggak nyaman memang, rambut tuh jadi kayak oily, basah. Tapi dengan penggunaan yang rutin, rambut kalian yang asalnya bergelombang, mengembang, itu lama-lama si rambutnya itu teksturnya akan jadi lebih berat, terus akan jadi lebih lembab, dan hasilnya rambut kalian akan lebih gampang diatur. Aku pernah nyobain itu waktu zaman kuliah dan zaman SMA, dan aku dikasih tips itu sama langganan tukang potong rambut aku. Dia bilang, ini rambutnya ngembang, coba deh pakai minyak cem-ceman semalam sebelum keramas atau sebelum keramas, tapi bagusnya tuh semalam sebelum keramas. Itu hasilnya bener-bener bagus, dan minyak cem-cemannya pun harganya nggak terlalu mahal. Nanti aku taruh di sini atau aku taruh linknya di description box. Itu amat sangat ngaruh.
Kalau misalnya kalian males pakainya, pakai seminggu sekali juga udah cukup. Nah, yang berikutnya yang mau aku rekomendasiin sama kalian, ini ada Amos Repair Damage True Repair Essential Oil. Ini tuh tersedia dalam 2 ukuran. Jadi awalnya aku ngeliat produk ini kayak oh semacam hair oil biasa, ya udahlah gitu. Tapi ternyata manfaatnya tuh banyak banget karena dia mengandung True Cell Membranes Complex Formula. Terus ada Camellia Seed Oilnya dan ada Grape Seed. Terus udah gitu ada argan oil. Untuk produk ini aku sangat suka banget. Kalian bisa pakai oil apapun sebenarnya, tapi seperti yang aku bilang tadi di opening, aku hanya akan ngasih rekomendasi produk-produk yang aku pakai aja. Nah, di antaranya yang aku pakai itu adalah si Amos ini. Dia itu bagus banget, melembabkan rambut banget, dan ini amat aku rekomendasikan buat kalian yang suka ngewarnain rambut atau suka pakai produk-produk styling rambut. Jadi sebelum kalian catok rambutnya, kalian bisa dipakein ini dulu, atau ini juga bisa dijadiin pengganti vitamin rambut. Jadi nggak usah pakai vitamin rambut, pakai ini aja, dipakai pada saat rambut lagi dalam keadaan setengah kering. Merawat rambut itu sama pentingnya dengan merawat wajah dan merawat badan. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah, kita harus sebisa mungkin merawatnya secara maksimal atau setidaknya menghindari hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan gitu. Karena kalau misalnya udah rusak, lumayan susah ngebalikinnya lagi, apalagi buat kalian yang sering catokan, buat kalian yang sering warnain rambut. Jadi harus super ekstra untuk menjaga kelembaban rambutnya. Jadi intinya tuh banyak pakai oil-oilan, pakai minyak cem-ceman, pakai vitamin rambut, harus rajin hair spa kayak gitu. Dan jangan lupa ya, yang paling penting itu adalah harus melakukan keramas secara rutin. Jangan males-malesan dan jangan juga terlalu sering. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir, sampai selesai. Nah, di antara semua tips yang udah aku kasih sama kalian di video ini, ada nggak tips yang udah jadi sebenarnya tips andalan kalian, atau aku udah kayak gitu tuh dari lama, wah itu udah aku banget deh? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian juga punya tips tambahan gimana cara merawat rambut yang kering dan mengembang, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Kalau masih ada yang mau ditanyain, tulis di kolom komentar atau bisa DM aku langsung di Instagram, oke? Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!